roh kebenaran ketika hinggap kepada seseorang, maka orang itu disebut nabi. Nggak mungkin Muhammad, karena Muhammad kan mati, tidak hidup kekal. Tetapi di sini dikatakan Roh Kudus itu akan menyertai kamu selama-lamanya. Yang subscribe semoga berkah. Setelah Yesus muncul seorang nabi yang kemudian menyampaikan firman Tuhan, orang-orang yang kemudian tidak mendengarkan firman Tuhan itu diperangi, dibasmi, dilenyapkan. Emang siapa? Nggak ada. Nggak ada. Nah, ini yang perlu kemudian kita pahami dengan baik, bahwasanya hanya ada satu jalan yang benar itu. Kalau bukan Kristen, Islam. Kalau bukan Islam, Kristen. Nggak mungkin dua-duanya. Nggak mungkin dua-duanya. Harus ada salah satunya yang gugur di sini. Saya kira seperti itu. Demikian. Iya, betul itu. Yohanes 14 ayat 15 itu, ya, Yesus akan menjanjikan seorang penghibur. Nah, tetapi kan teman-teman mengatakan seorang penghibur itu, Roh Kudus yang penghibur itu adalah siapa? Nabi Muhammad, ya kan? Itu dari pihak kalian. Itu yang kalian nilai. Tetapi kalau bagi kami, nggak mungkin Muhammad, karena Muhammad kan mati, tidak hidup kekal. Tetapi di sini dikatakan Roh Kudus itu akan menyertai kamu selama-lamanya. Nah, betul, Roh Kudus itu tinggal di dalam manusia ini selama-lamanya. Dialah menggerakkan manusia ini agar melakukan kebaikan dan kebenaran. Tetapi kan Muhammad kan mati. Dia berarti bukan dia, nggak cocok dia kepada yang dijanjikan Yesus ini, nggak cocok Nabi Muhammad, karena dia kan tidak ada lagi, dia sudah mati, dia tidak bangkit, dia mati. Tetapi Roh Kudus menyertai engkau, menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kebenaran itu di kami Kristen tepat sudah di dalam Yesus. Jadi kebenaran itu dan roh penghibur yang dijanjikan Yesus itu adalah Roh Kudus menyertai manusia itu sampai selama-lamanya. Itu dia, ya. Nah, ada lagi, siapa nabi setelah Yesus? Itu udah tadi ya. Siapa nabi setelah Yesus? Tidak ada. Nabi terakhir adalah Yesus. Yesus itu dikatakan utusan. Yesus itu dikatakan nabi. Yesus itu dikatakan anak Daud. Yesus itu dikatakan Tuhan. Yesus dikatakan Kristus. Yesus dikatakan Mesias. Yesus dikatakan Allah perkasa. Yang subscribe semoga berkah. Yesus dikatakan raja dari segala raja. Itulah sebutan untuk Yesus. Nah, itu dia, ya. Jadi kami umat Kristen, ya, semogalah tetap kuat di akhir zaman ini. Jangan ada yang jatuh gitu. Makasih. Kuat asumsi. Silakan. Lanjut. Oke, Bu Darni. Jadi terima kasih atas Bang Juma. Tapi kalau aku nanti ada salah-salah sikit ngomong, tolong jangan kalian laporkan aku, bah. Ya? Gak ada yang lapor-lapor itu, Ibu. Gak ada. Yang dilapor Iya, itu aku penghujat. duluan takut aku. Nanti kasihan anakku nggak makan. Orang lagi diskusi kok lapor. Diskusi. Iya, mana santai. tahu. Nanti Kami dari ya? Islam juga kalau ada yang menghujat, silakan aja dilaporkan. Itu resiko ya. Jadi kalau berdiskusi kan kita kita tidak menghujat, apalagi Bu Darni ini kan dikenal santun ya. Bu Darni ini kalau berdiskusi lebih mengedepankan narasi, logikanya. Jadi tidak ada hujat-hujatan, karena di sini tidak ada kebencian gitu ya. Iya, Bang, jangan salah, Bang. Jangan salah. Bu Darni ini memang agak santun, tapi cerewet kali nih, Bang. Cerewet. Dia harus mempertahankan imannya. Namanya gitu. perempuan. Perempuan mana ada yang nggak cerewet? Piro. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tadi mimpi loh, kirain lagi ngobrol sama Bang Zuma, ternyata Bang Zuma live di sini. Wah, ketiduran berarti aku tadi. Lanjut gurunya. Iya. Jadi gini Bu Darni. Yang pertama kemudian yang harus dipahami di sini adalah objek dari pendengar dakwah Yesus, pengajaran Yesus akan menyertai engkau selama-lamanya. Artinya apa? Engkau di sini ada orang yang mendengarkan ajaran Yesus. Orang yang mendengarkan ajaran Yesus.
Kalau dikatakan andai saja orang itu kemudian masih hidup sampai hari ini, maka dia akan mendengarkan ucapan-ucapan baginda Rasulullah Muhammad SAW terkait tentang Nabi yang datang kepada mereka. Seperti apa yang dinarasikan Al-Quran tentang Nabi Isa. Itu masih menyertai sampai sehari ini. Jadi yang menyertai di sini ajaran. Bukan oknum, tapi ajarannya. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad SAW mengangkat derajat mereka, orang-orang Bani Israel, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ya, Hawariyun kemudian diterangkan di dalam Al-Quran seperti apa narasinya. Sampai hari ini, 14 tahun, 1400 tahun sudah masih menyertai orang-orang yang hidup pada zaman itu, andai hidup hari ini. Ini yang perlu dipahami kemudian. Nah, yang kedua adalah terkait dengan datangnya roh kebenaran yang muncul setelah Yesus. Yang subscribe semoga berkah. Di dalam bilangan 11 nomor 25, di situ sangat jelas seperti yang saya narasikan tadi. Bagaimana kemudian Nabi Tuhan mengambil roh dari Musa, lalu roh itu dihinggapkan kepada ke-70 tua-tua, sehingga 70 orang ini seketika menjadi nabi. Artinya roh Tuhan, roh kebenaran, ketika hinggap kepada seseorang, maka orang itu disebut nabi. Bilangan 11 nomor 29. Bagaimana kemudian Nabi Musa alaihissalam menceritakan, apakah kamu, kata Nabi Musa, apakah kamu ini begitu giat mendukung aku? Sekiranya engkau begitu giat mendukung aku, katanya, kalau seluruh umat Tuhan itu menjadi nabi, karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Artinya ketika ada manusia yang pada dirinya hinggap roh Tuhan, maka orang itu akan seperti nabi. Maka orang itu akan menjadi nabi. Lalu kemudian dalam Nehemia 9 nomor 30. Di situ juga sangat jelas dikatakan, namun bertahun-tahun lamanya. Ini firman Tuhan yang mengatakan, engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka kemudian. Dengan rohmu engkau memperingatkan kepada mereka kemudian. yakni dengan perantaraan para nabimu. Dengan rohmu, yaitu nabimu. Artinya kalau berbicara mengenai roh, berbicara mengenai juga dengan Yohanes ini. Nah, kenapa kita yang bayangkan Bang Juma umurnya 45 tahun. Udah. Sementara Yohanes ini, murid Yesus ini, sudah bersama-sama dengan Yesus. Muridnya yang paling dikasihinya. Tentu dia mengetahui apa yang dilakukan Yesus semasa hidupnya dan semasa bersama dengan siapa? Yohanes. Masa mau kita ragukan lagi? Itu udah fakta sejarah. Kalau sudah dia bersama dengan Yesus, tentu dia mencatatnya. Muridnya itu cuma 3,5 tahun. 3,5 tahun apa yang bisa diketahui? Ya, sekarang kutanya kalian dulu. Masa Tuhan itu tidak memberikan ilmu yang begitu dahsyat kepada semua orang yang ditinggalkannya? Bayangkan yang melihat Yesus waktu dia naik ke surga itu yang 500 orang. Murid-muridnya itu. Dan menyebar. Nah, tentu itu kabar itu diberitakan untuk orang-orang yang apa? Yang menerima kebenaran. Nah, contoh Yohanes ini. Kenapa dia bisa mencatat ini? Karena dia bersama dengan Yesus, murid yang dikasihi. Tentulah dia bisa menceritakan apa saja dan siapa Yesus itu. Piyoto? Oke, coba tanya. Bang Juma, Oke lah, 3,5 tahun itu apa yang bisa kita kenal dari seseorang ya? Bah, Bisa udah lama kali itu dokter. sedetail itu enggak? Udah lama itulah. jadi gini. 3,5 tahun. Sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak hidup di zaman itu ya. Hanya saja yang perlu dipahami begini. Yesus sebelum terangkat ke langit, dia berkata, semua firman telah aku sampaikan kepada mereka. Kalau semua firman sudah disampaikan kepada mereka dan mereka ini adalah penulis-penulis Bible, maka penulis Bible tidak perlu lagi kemudian menerima kesaksian. Penulis Bible tidak perlu lagi melakukan penyelidikan. Penulis Bible kemudian tidak perlu lagi menyusun. Tidak perlu. Kenapa? Setiap Yesus berkata, hari demi hari, maka semua akan dituliskan. Hari ini dituliskan. Besok ditulis.
tahun, 5 tahun kemudian, maka semua murid akan menuliskan berita yang sama bunyinya, nggak beda-beda. Ini yang perlu dipahami. 12 murid Yesus harus menuliskan semua perkataan-perkataan Yesus, berarti ucapannya sama. Selama 3 tahun ini, kata, kalimat, paragraf, itu harus sama. Tidak bisa beda. Kenapa? Yesus mengajar selalu diiringi oleh murid-muridnya. Murid setianya, apalagi murid yang dikasihi, sudah pasti tulisannya akan sama dengan tulisan-tulisan penulis yang lain, murid-murid yang lain. Tetapi itu tidak ditemukan kemudian, menandakan bahwa penulis-penulis Bible ini itu adalah menuliskan tentang cerita-cerita yang mereka masing-masing terima. Penulis Yohanes menerima narasi dari orang yang lain. Penulis Lukas menerima sumber dari yang lain. Penulis Markus, Matius, demikian juga adanya. Sehingga apa yang kita lihat antara Lukas, Markus, Matius tidak ada kesamaan pemberitaan. Disebabkan kenapa? Karena mereka bukan duduk di sumber. Bukan duduk di sumbernya. Tidak duduk menjadi saksi penginjilan. Tetapi mereka hanya melakukan penyelidikan dari kesaksian-kesaksian orang-orang yang kita tidak kenal. Kalau Yesus mengajar, lantas dia mengatakan kepada murid-muridnya, ya, bahwasanya barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu setiap firman yang pernah aku katakan kepada mereka, firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Harusnya keempat penulis Bible menuliskan narasi yang sama kalau memang sama-sama mereka sebagai saksi. Faktanya mereka menuliskan berbeda, antar bab, antar data, antar pasal, dan seterusnya. Menandakan mereka ini bukan murid Yesus. Kalau murid Yesus akan berlaku sama seperti Nabi Musa. Murid-muridnya menuliskan hal yang sama kemudian yang ditorehkan di dalam Taurat. Taurat ini adalah firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Ketika para murid kemudian mendengarkan hal yang sama, maka mereka harus menuliskan kitab yang sama seperti Musa. Artinya mereka mengambil, menyadur, kemudian menyalin, kemudian kitabnya Nabi Musa. Kalau Yesus, segala firman yang Engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, maka firman yang didengarkan oleh mereka harus sama. Karena tidak mungkin dalam satu hari Yesus mengajar Lukas, hari ini mengajar Paulus, hari ini mengajar Markus, hari ini tidak mungkin. Maka tidak akan sampai seperti setebal itu kitabnya. Tapi karena dia menuliskan masing-masing berdasarkan hasil penyelidikan, maka narasi-narasi mereka itu akan tersusun kemudian menjadi bentuk cerita. Lalu disisipkan sabda-sabda Yesus di tengah-tengahnya. Inilah yang dialami oleh Bible. Bayangkan, Yohanes 1. Dari sekian banyak data, nanti di data nomor 38 baru ada perkataan Yesus. Itu pun kita tidak tahu, ini perkataan Yesus atau bukan. Karena itu hanya narasi yang dibangun oleh penulis. Yesus berkata. Dari mana penulis mengetahui bahwa Yesus berkata? Sementara dia menuliskan hanya berdasarkan kesaksian. Yohanes 21 nomor 24 nomor 25. Dialah murid yang telah memberikan kesaksian atas semua ini. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Nah, ini sebenarnya masalah bagi orang-orang yang meninggalkan doktrin untuk menelaah keabsahan sebuah pemberitaan. Kalau di Al-Quran kan jelas, Rasulullah Muhammad SAW berkata kepada sahabat, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka semua sahabat yang mendengarkan menghafalkan bacaan yang sama. Besok, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Semua sahabat menuliskan narasi, lapas, dan lisan yang sama. Menulis, menghafalkan. Hari ketiga mereka dipanggil. Apa yang kamu baca, apa yang kamu tahu, apa yang kamu hafalkan dari surah ini? Mereka semua akan ditunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dipanggil Ubain bin Ka'af, ta'al ikra kitabah. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika ada satu dari antara mereka salah membaca, maka akan ditegur bacaannya kemudian. Itu baru keabsahan pewahyuan informasi. Rasulullah memberikan kemudian legitimasi kepada mereka, ijazah untuk mengajarkan bacaan ini kepada murid-murid yang lain. Bacaanmu bagus, bacaanmu udah benar, sahih, valid, ajarkan kepada yang lain. Makanya Rasul mengatakan husu min arba'ah, terima Al-Quran itu dari 4 sahabat utamaku. Nah, sedangkan Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada penulis Yohanes, kitab Yohanes, penulis Lukas, kitab Lukas. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi. Sedangkan Yesus sangat berhati-hati. Aku utusan Tuhan, menerima firman dari Tuhan, menyampaikan firman kepada Bani Israel. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku dengar, itulah yang aku sampaikan. Artinya, aku tidak menambahi, aku tidak mengurangi. Sedangkan kitab yang muncul di tengah-tengah Kristen, lebih banyak kata pengantarnya daripada ucapan Yesusnya. Berarti menyalahi konsep. Konsepnya adalah, aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang aku katakan firman Tuhan. Berarti sejatinya muridnya yang sejati, yang asli pun menuliskan tanpa kata pengantar, tanpa penutup dan seterusnya. Tapi faktanya Bible lebih banyak hitam daripada tinta merah, membuktikan bahwasanya ini bukanlah Injil yang Yesus ajarkan di tengah-tengah Bani Israel, melainkan ini adalah kesaksian-kesaksian, salinan-salinan, informasi-informasi, nas-nas yang dituliskan, yang menceritakan tentang Yesus, Injilnya Yesus, agamanya Yesus, konsep keyakinannya Yesus, pengajarannya Yesus, tempat Yesus mengajar, tujuan Yesus datang, dan kemudian implementasi daripada ujung atau akhir daripada tujuan kedatangannya. Ini yang dinarasikan di dalam Bible. Artinya sudah ada penjelasan, ada pentafsiran, ada penelaah, ada kemudian manifestasi dari apa yang ingin disampaikan oleh penulis kitab itu sendiri. Jauh dari ajaran Yesus yang mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes, Markus, Matius, dan juga Lukas menuliskan sesuai apa yang mereka ingin narasikan. Baru disisipkan sabda-sabda Yesus. Itu pun kita nggak tahu. Benarkah Yesus mengatakan hal demikian? Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh saudara-saudara. Kenapa orang Yahudi tidak pernah memandang sebelah mata Bible Perjanjian Baru, tapi tidak memandang sama sekali. Kalau dia masih mandang sebelah mata, masih ada harapan. Orang Yahudi tidak memandang sama sekali. Mereka tidak pernah menganggap itu adalah sabda Nabi, apalagi sebagai firman Elohim. Nah, ini yang perlu saudara-saudara pahami, supaya kedepannya bisa ya lebih menentukan langkah yang lebih tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Seperti itu, silakan. Oke, Begini, mungkin Bang. jangan Bu Darni dulu, Wong Solo dulu. Ya, mungkin Wong Solo ada yang mau disampaikan setelah mendengar. Wong Solo, masih sadar atau sudah pingsan? Ya, ini Wong Solo Wisi sudah Kristen, pingsan. Muslim, Jul. Kristen, ada 3 Kristen. Oh, Kristen. Oh, udah pingsan dia rupanya. Oke lah, Tiduran. daripada kita dengar congor mencerdaskan, masih lebih mending Tunggu Bu dulu. Darni. Tunggu bangun dia, aku dulu ya. Yohanes adalah seorang anggota terkemuka dari 12 rasul pertama Yesus. Iya. Seorang yang memiliki, tunggu dulu, aku baru Tapi cuman dia ngomong tahu udah kisah jawab. lahirnya Yesus? Dia nggak di situ. Tunggu dulu. Jadi nggak Bu Darni ini. Aku tadi nggak motong-motong loh, ya kan Bang Juma? Diam dulu kau Dok Julius. Biarpun kau hostnya, kau juga bandel kali kau. Aku dari tadi diam, manis mendengarkan Bang Juma kok. Oke. Lanjut. Yohanes, bising loh, sakit kuping. Udah. Yohanes adalah seorang anggota terkemuka dari 12 rasul pertama Yesus. Seseorang yang memiliki hubungan dekat secara pribadi dengan Juru Selamat dan memiliki peranan yang penting sebagai saksinya, sebagai pemimpin gereja dan sebagai pewahyu. Nah, jadi kalau memang itu pendapat teman-teman Muslim, itu terserah kalian lah. Nah, sedangkan di dalam
Yohanes 14 ayat 6 ayat 15, Yesus menjanjikan penghibur. Itu juga tulisan Yohanes. Itu kalian mengatakan bahwa itu adalah penghibur yang dijanjikan, itu adalah Nabi Muhammad, kalian bilang. Nah, kadang kalian menolak tulisan si Yohanes. Nah, di sini kalian tolak tulisan si Yohanes. Di sana kalian terima tulisan si Yohanes. Aku bingung, pusing deh. Pusing kepala Barbie. Nah, itu artinya. Jadi, karena murid Yesus yang paling dikasihinya adalah Yohanes, semua tulisannya ini adalah benar. Contoh seperti Yohanes 14 ayat 15. Yesus menjanjikan penghibur. Penghibur itu adalah Roh Kudus. Kan katanya, kalau di kalian mempelajarinya, kalian telusurin itu, Roh Kudus itu adalah nabi, ya kan? Nah, di kami penghibur yang datang itu adalah apa? Roh Kudus yang menyertai kami selama-lamanya. Roh Kudus itu hidup terus. Roh Kudus itu tidak mati. Roh Kudus itu hidup selama-lamanya di dalam manusia itu. Benar kan? Benar perkataan Yohanes. Jadi kenapa kalian selalu memframing atau menyalah-nyalahkan? Itu adalah tulisan sang penulis, pengarang. Ya, namanya penulis. Ya, dikaranglah, dicatatlah semua sedetil-detilnya. Nah, tetapi kan tunggu dulu, belum berapa menit Bang Juma tadi, setengah jam ada kan Bang Juma? Aku nggak ada potong-potong kan Bang Juma? Tunggu dulu 1 menit lagi. Jadi teman-teman, mau kiamat pun dunia ini, Yohanes itu tetap kami imani sebagai pewahyu dan penulis dan murid Yesus yang terdekat, yang sangat dikasihani, disayanginya. Jadi kalaupun ada tulisannya di sini, itu adalah kebenaran, tidak hoax. Ayo lanjutkan Bang Juma. Ya, lebih benar tulisan Maria Magdalena lah, lebih dikasihi kok Maria Magdalena. Yuk kita terima Injil Maria Magdalena ya. Jangan ditolak teman-teman. Ya, silakan Bang Juma. Oke. Jadi gini Bu Darni. Terkait iman kami nih kepada Bible, kami tidak menolak dan kami tidak menerima. Artinya apa? Kami tidak menolaknya sebagai pemberitaan yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan orang-orang terdahulu terkait dengan cerita-cerita yang mereka tuliskan kemudian, yaitu adalah cerita yang mereka ketahui berdasarkan kesaksian yang terjadi pada masa itu. Kami tidak menolaknya kemudian. Itu adalah pemberitaan yang baik. Tetapi kami tidak menerima sebagai firman Tuhan. Artinya apa? Ketika kita berdiskusi, kami jadikan Bible itu sebagai bahan untuk meluruskan kemudian pemahaman saudara-saudara kami Kristen. Bahwa seperti yang kita narasikan sekarang. Ketika dikatakan bahwasanya Anda menerima, di sisi lain Anda menolak. Betul, kami menerima karena itu pemberitaan yang dituliskan oleh orang-orang terdahulu. Kalau ada kesamaan pemberitaan, itu disebabkan karena mereka melakukan penyelidikan. Tidak bisa ditolak bahwa itu murni adalah suatu karangan yang berhasil dari halusinasi, tidak. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang salah kemudian ketika Al-Quran mengatakan, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menuliskan sebuah buku mengatasnamakan Allah. Padahal sesungguhnya yang dituliskan itu hanya berasal dari diri mereka. Artinya dari diri mereka itu artinya hasil penyelidikan mereka aja. Bukan dari wahyu dari Tuhan. Tapi hasil penyelidikan mereka yang mereka tuliskan kemudian. Dan mereka anggap ini adalah firman Tuhan. Itu keliru. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Maka Al-Quran menarasikan, lima talbisun al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil? Artinya di situ ada hak, di situ juga ada batil. Di dalam Bible ada kebenaran, di dalam Bible ada kebatilan. Ini yang diterangkan kemudian oleh Al-Quran. Maka kami tidak menolak dan kami tidak menerima. Artinya kami jadikan referensi keilmuan, salah satu sumbernya adalah Bible itu sendiri. Ini yang perlu dipahami oleh Bu Darni. Jadi ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, ya
Wa is qala Isa ibnu Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Artinya Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel menerangkan kepada Bani Israel, aku datang sebagai utusan Tuhan kepadamu untuk mengajarkan kalian isi daripada Taurat dan memberitakan kepada kalian akan datangnya seorang nabi setelahku bernama Muhammad alaihissalam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf. Artinya bahwasanya Al-Quran menarasikan itu kepada kami. Muncullah Ibu Darni, kita berdiskusi bahwa Al-Quran itu datang diperuntukkan untuk Bu Darni juga. Dan di dalam Al-Quran dikatakan ada sosok Nabi dan Rasul lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel. Kami menyebutnya dengan sebutan Nabi Isa alaihissalam. Memberitakan pada masa itu di abad pertama, beliau memberitakan akan datangnya seorang Nabi bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak perlu Bible. Kami mengimani Quran kami. Tidak perlu Bible. Tapi setelah kami berdiskusi dengan Bu Darni untuk mengatakan kepada Bu Darni Al-Quran, ibu nggak mungkin percaya. Maka kami menggunakan Bible. Yohanes 16 akan datangnya seorang Nabi kebenaran yang akan mengajarkan tentang segala sesuatu dan hukum-hukum yang memuliakan daripada Yesus itu sendiri. Nah, kita buktikan sekarang nih bahwasanya roh kebenaran ini adalah seorang Nabi. Ternyata di dalam kitabnya orang Yahudi yang dimaksud roh di sini adalah nabi. Contoh di dalam bilangan 25 misalnya atau bilangan 11. Bagaimana kemudian Tuhan mengambil sebagian dari roh Nabi Musa lalu diletakkan kepada ke-70 tua-tua. Setelah roh Nabi Musa diambil, roh Tuhan yang hingga pada Musa diambil sebagian, disimpan kepada 70 tua-tua, maka ke-70 tua-tua ini seketika kemudian saat itu juga berubah menjadi nabi. Seperti roh kebenaran adalah roh yang mana roh di sini adalah nabi. Ini yang perlu dipahami. Nah, nabi siapa yang kemudian muncul setelah datangnya Yesus? Nabi yang mengajarkan segala hukum-hukum. Contoh misalnya nih, kita lihat dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23. Bukankah dituliskan dalam kitab Nabi Musa, yaitu dalam kitab Torah, bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang nabi dari saudara-saudara mereka. Dan akan terjadi barang siapa yang tidak mendengarkan perkataan Nabi itu, maka akan dibasmi dari umat kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah siapa Nabi yang datang setelah Yesus, di mana ketika dia menyampaikan narasi hukum-hukum, ketetapan-ketetapan, ketentuan-ketentuan dari Tuhan, dan orang-orang yang tidak mendengarkan ketetapan dan hukum-hukum itu akan dibasmi, akan diperangi, akan dilenyapkan. Apakah ada setelah Yesus? Ternyata enggak ada. Bilangan 11 nomor 29. Bagaimana kemudian Nabi Musa alaihissalam menceritakan, apakah kamu, kata Nabi Musa, apakah kamu ini begitu giat mendukung aku? Sekiranya engkau begitu giat mendukung aku, katanya, kalau seluruh umat Tuhan itu menjadi nabi karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Artinya ketika ada manusia yang pada dirinya hinggap roh Tuhan, maka orang itu akan seperti nabi. Maka orang itu akan menjadi nabi. Lalu kemudian dalam Nehemia 9 nomor 30. Di situ juga sangat jelas dikatakan, namun bertahun-tahun lamanya. Ini firman Tuhan yang mengatakan, engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka kemudian. Dengan rohmu engkau memperingatkan kepada mereka kemudian. Yakni dengan perantaraan para nabimu. Dengan rohmu, yaitu nabimu. Artinya kalau berbicara mengenai roh, berbicara mengenai Cek agak nge-lag ya, sabar. Nge-lag dikit. Ini sinyal aku atau gimana ini? Bang Zuma nge-lag. Sinyal Bang Juma, sabar dulu. Bang Andi dengar suaraku nggak, Bang Andi? Ya kan mengenai nge-lag. Mengenai. Jadi mengenai
kalau Ibu Darni mengatakan itu Roh Kudus, sambil menunggu Bang Nyuma ya. Jadi kalau Roh Kudus datang sesudah Yesus, artinya Roh Kudus ini barang baru. Artinya di zaman Yesus belum ada Roh Kudus. Gimana ini Bu Darni ini? Di zaman Yesus nggak ada Roh Kudus. Tapi di zaman Yesus sudah ada Trinitas. Tapi sesudah Yesus baru nongol Roh Kudus. Nah sebelum sampai ke Bang Nyuma, Bu Darni ini Roh Kudus barang baru apa barang lama? Silakan Bu Darni, baru Pak Desugi yang lanjut ke siapa? Silakan. Bentar, sedikit. Ya. Sedikit ya. Jadi menurut Yesus itu gini, namun lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Tetapi jikalau aku pergi, roh kebenaran itu akan datang dan ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Nah, jadi jelas, itu tidak mungkin Roh Kudus yang dijanjikan itu. Kenapa begitu? Karena Roh Kudus itu sudah datang. Baik Yesus pergi ataupun tidak pergi, Roh Kudus tetap datang. Kapan Roh Kudus datang? Ketika Yesus dibaptis, ada Roh Kudus yang berupa burung merpati. Roh Kudus juga pernah mendatangi Elizabeth. Roh Kudus pernah mendatangi Maria. Jadi mustahil itu Roh Kudus. Syaratnya supaya roh kebenaran itu datang, Yesus harus pergi. Kalau Yesus tidak pergi, roh kebenaran tidak akan datang. Apakah roh itu bisa berarti nabi? Bisa. Anda buka di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi roh itu bisa berarti seorang nabi. 1 Yohanes 4 ayat 1, coba dibaca itu. Jadi mustahil itu adalah Roh Kudus, Bu Darni. Bagaimana Roh Kudus mau menyatakan kebenaran, mau menyampaikan hukum-hukum? Tidak mungkin. Kalau mau dipaksakan juga siapa sekarang? Murid-murid itu yang menyampaikan hukum-hukum. Siapa? Nggak ada tuh. Lanjut. Ya, jangan potong ya Dokter Julius. Yohanes 14. Julius ini aku segi kristologi. Iya, masukku Dokter Julius nanti mau dipotongnya. Udah. Yohanes ya Pak Sugi, ini Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain supaya Dia tinggal bersama kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerimanya. Dunia tidak dapat menerimanya. Tapi kalau Muhammad kan menerima, masih diterima dia kan. Nah, yang dunia tidak dapat menerimanya karena dunia tidak melihat dia. Emangnya dunia tidak melihat Muhammad? Melihat kan? Berarti bukan. Kalau Roh Kudus, mana ada dilihat Roh Kudus? Dia kan tinggal di dalam diri manusia itu selama-lamanya. Kan katanya. Udah tunggu ya. Pelan-pelan ya, kebenaran yang di dunia tidak dapat menerima karena dunia tidak melihat dia, juga tidak mengenalnya. Kalau Muhammad kan dikenal orang. Nah, kalau Roh Kudus tidak dikenal orang Roh Kudus itu karena tinggal di hati kita, kan gitu. Dia juga tidak mengenalnya, namun kamu mengenalnya karena dia tinggal bersama kamu. Gitu dia. Orang tidak mengenal Roh Kudus itu di dalamku, tetapi aku mengenalnya karena tahu aku kalau aku melakukan kebenaran dan kebaikan, ku kenallah Roh Kudus itu. Gitu dia. Nah, jadi ayat dia di atas seringkali disalah tafsirkan dan oleh orang-orang tertentu untuk mengatakan bahwa penghibur atau roh kebenaran yang dimaksud Yesus adalah seorang manusia yang datang kemudian setelah Yesus. Tentu saja pernyataan itu tidak masuk akal karena bila sosok penghibur atau roh kebenaran yang dimaksud oleh Yesus adalah seorang manusia, pertanyaannya, apakah manusia dapat tinggal di dalam diri manusia selama-lamanya? Kan enggak. Hanya Roh Kuduslah yang tinggal di dalam diri manusia selama-lamanya. Dialah yang menuntun aku melakukan segala kebaikan dan kebenaran. Kalau Roh Kudus yang dijanjikan Yesus itu adalah seorang manusia,
Mana mungkin dia bisa tinggal di dalam diri manusia selama-lamanya? Pasti akan mati. Ada waktunya mati. Contoh Nabi Muhammad kan mati. Berarti dia nggak sesuai dengan dalil yang dijanjikan Yesus. Begitu teman-teman. Jadi Roh Kudus itu tidak dikenal oleh dunia. Tetapi orang lain pun tidak mengenalnya. Hanya aku yang mengenalnya karena dia ada di dalam aku. Gitu dia. Roh Kudus itu ada di dalam aku. Mengajari aku kebenaran. Kalau orang-orang yang didatangkan Roh Kudus, pasti kelakuannya juga kebenaran selalu dilakukan. Kejahatan itu akan disingkirkan. Lebih banyaklah dia melakukan kebenaran daripada kejahatan. Itulah yang ditemani Roh Kudus selama-lamanya. Gitu, Pak Sugi, teman-teman. Oke, Silakan. Bu Darni. Oke, Jadi iya, gini, iya. saya tanya, dijawab singkat aja ya. Yesus itu seorang penghibur bukan? Eh, Seorang penghibur lah, firman-Nya menghibur kita. Nah, Ah, ah. Yesus di situ menjanjikan seorang atau roh? Seorang roh penghibur. Kita baca ya. Nggak ada seorang roh itu, nggak ada seorang roh. Ya di Sebentar ya. Yohanes 16 Yohanes Iya. 14 ayat 16, Ya, aku aku akan minta kepada Bapa kepada Bapa. seorang Ya, penghibur. Yesus seorang penghibur. Tentu yang diminta adalah penggantinya Yesus sebagaimana Yesus. Yesus orang, tentu yang diminta ya orang. Kalau Yesus seorang, Yesus itu manusia, yang diminta roh, nggak apple to apple, Bu. Makanya di situ dikatakan aku akan minta seorang. Berarti yang diminta adalah orang, bukan roh. Karena roh tidak bisa dikatakan orang, nggak bisa dikatakan seorang itu roh, nggak bisa. Nah, supaya tidak terjadi kontradiksi antara ayat 16 dan ayat 17, karena di ayat 17-nya dikatakan yaitu roh penolong, ya kan? Yaitu seorang roh. Nah, supaya tidak terjadi kontra antara ayat 16 dan 17, maka Anda baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah roh itu berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu. Di situ ada roh yang bukan berasal dari Allah, ada juga nabi-nabi palsu. Artinya adalah orang, roh penyesat itu adalah nabi palsu. Roh kebenaran adalah nabi yang benar. Jelas ayatnya itu. Nah, ciri-cirinya penghibur itu datang, dia akan membawa manusia ke dalam seluruh kebenaran. Makanya tadi saya tanya kepada Anda, kebenaran apa ya yang ditunjukkan Roh Kudus kepada Anda supaya Anda tidak melanggar perintah Tuhan? Kalau kita lihat bagaimana kehidupan orang Kristen, terutama yang selain Advent, makan babi dan sebagainya, apakah dia ada Roh Kudus? Tidak mungkin. Karena Roh Kudus tidak akan mengajak orang makan babi. Di dalam Yesaya 11 ayat 45, janganlah kamu makan binatang-binatang yang dikuduskan Tuhan Allahmu. Yang dinajiskan oleh Tuhan Allahmu. Kuduskanlah dirimu karena Allah itu kudus. Tidak mungkin Roh Kudus menghinggapi orang sehingga orang itu makan babi. Itu nggak mungkin. Nggak apple to apple. Hanya Islamlah agama yang tidak ada toleransi terhadap kemaksiatan. Contoh, di Islam dilarang mabuk. Perintahnya bukan dilarang mabuk, mendekati mabuk itu dilarang. Mendekati saja dilarang. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, itu termasuk perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah ia agar kamu mendapat manfaat. Lalu bagaimana di Kristen? Di Kristen masih boleh nyicip-nyicip. Misalnya di dalam Kolose 5 ayat 23. Jangan minum air saja, melainkan tambahkan sedikit anggur berhubung pencernaanmu terganggu berhubung pencernaanmu terganggu dan badanmu sering lemah. Anda tahu enggak? Orang menjadi drunken master, dewa mabuk, pemabuk kelas berat, itu dari mencicip, Bu.
Tidak ada orang tiba-tiba itu langsung menjadi pemabuk kelas berat, itu nggak mungkin. Maka dari mencicip ini lama-lama kecanduan dan akhirnya menjadi drunken master. Lalu di Islam bagaimana? No, jangankan minum yang banyak, sedikit kalau itu memabukkan, haram hukumnya. Itu di Islam. Makanya roh yang ada pada orang Islam inilah yang membawa manusia ke dalam seluruh kebenaran. Karena guru saya sudah datang, saya mingkem lagi. Lanjut guruku. Izin saudaraku semuanya ya, Bro Julius, biar ada slot untuk OTN ya. Mungkin saya nyimak di bawah dulu, tapi sedikit sebelum ke Gurunda Bang Zuma ya. Saya minta waktu 2 menit ya, Bro Julius. Monitor. Wah, Kang Abuya, silakan Kang Abuya. siap Bang siap Julius saudaraku lagi ya. keluar dulu. Saya ini handle. Lanjut. Masya Allah. Begini ya, sedikit dari saya mungkin saya sebatas mengingatkan sebagai seorang muslim kepada teman-teman Kristen atas dasar kehendak Allah, kebenaran Islam sudah ada di depan mata kalian melalui perantara lisannya Bang Zuma, melalui perantara lisannya Bang Hendi, Bang Ardiansyah, Bang Alayubi, dan saudara muslim yang lainnya, Pak Desugi, Masya Allah. Maka ayolah kita jujur ya kepada diri kita sendiri. Ketika kita belum bisa jujur kepada orang lain, ya minimal kita jujur terhadap diri kita sendiri. Buka hati, buka pikiran, buka telinga, buka mata, biar kebenaran itu bisa kita terima. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kafir itu yang sudah dijelaskan oleh Allah. Anda termasuk orang-orang yang kafir yang mati dalam keadaan kekafiran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sedikit penutup dari saya melalui firman Allah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'azim, wallahu a'lam bihaqikatil murad. Sesungguhnya orang-orang yang kafir mau dinasihati ataupun tidak sama saja, mereka tidak akan beriman. Masya Allah. Kenapa Pinter, seperti syukran. itu saudaraku? Karena khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci hatinya. Ini suka dijadikan framing oleh teman-teman Oten. Kok bisa Allah mengunci hatinya? Karena Allah sudah memberikan akal untuk memilih mana Tuhan, mana bukan Tuhan, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang buruk. Dan mereka tetap memilih dengan akalnya yang telah Allah berikan, yaitu kehendak bebas, free will, tetap memilih dalam kesesatan, menolak kebenaran Islam. Maka Allah mengikuti pilihannya. Ketika orang tersebut, orang-orang kafir memilih dalam keadaan kekafiran, ya Allah ikuti. Karena Allah sudah memberikan kehendak bebas melalui akal kita untuk memilih. Maka jangan sampai kalian semua termasuk orang-orang yang kafir yang dikunci hatinya atas dasar pilihan kalian. Dikunci semuanya, matanya, telinganya dari kebenaran. Bahkan mungkin ketika Gurunda Bang Zuma sedang menjelaskan, Anda berusaha menutup telinga supaya tidak kedengaran. Jangan seperti itu, saudara. Karena apa? Karena orang-orang kafir seperti itu, na'udzubillah, itu ciri orang-orang yang kafir yang akan mati dalam keadaan kekafiran. Sehingga na'udzubillah, orang yang mati dalam keadaan kekafiran, Allah jelaskan di dalam Al-Quran, Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bihaqqiqatil murad. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yang mati dalam keadaan kekafiran, maka Allah melaknatnya, malaikat melaknatnya, semua makhluk hidup melaknatnya. Maka orang tersebut khalidina fiha abada,
selamanya di dalam api neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih saudaraku semuanya. Lanjutkan Gurunda, Bang Zuma, dan guru-guru yang lain. Masya Allah. Saya izin pamit. Terima kasih Kojul ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya. Dan ketika ada kata-kata yang benar itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Buya. Barakallahu fiik. Baik, Gurunda, dilanjut Gurunda. Mohon maaf ya buat teman-teman yang mau naik, saya naikin yang Kristen aja ya, biar diskusinya mengalir. Dan Abu Dhani juga ada teman. Gurunda, dilanjut. Iya, iya. Maaf tadi jaringan saya kok tiba-tiba hilang. Saya juga kaget ini. Wifi saya kok nggak ada ya, hilang kemana? Pesawatnya kok nggak ada ya di sini ya? Nggak ada loh. Itu emang jaringan di sana lagi jelek kali Gurunda. Iya, maksudnya perangkat wifi itu nggak ada di tempat. Mana? Orang orbitnya. Iya itu dia makanya. Loh. Aneh. Ya itu dia. Ini pakai Dicuri. kuota Gurunda. Dicuri orang gitu maksudnya bang. Nggak tahu. Wah, itu diambil itu kali Budarni itu. Itu diambil Serius ini? Budarni itu. Iya. Aduh, aku di Medan, Bang Juma di Makassar, nggak mungkin dong. Jangan-jangan pakai Roh Kudus. jangan mana dia ya? Aku cari tadi nggak dapat aku. Masa Serius? hilang? Kan itu lengket kuat itu di apa? Nggak ada di sini di tempat. Wah, Meja Budarni ada jangan berapa? gitu. 1, 2, 3, 4, Budarni 5, jangan gitu 6, Budarni. 7, 8. Ada meja. 11 meja di depanku ini nggak ada. Pesawatnya nggak ada. Ini yang di Atau aula jangan-jangan iya. Atau jangan-jangan ada yang ke toilet karena dia main game, dibawanya itu pesawat ke toilet. Ini jangan-jangan Bombom main halus Gurunda. Pak Bombom main halus nih Pak Bombom nih. Kali rohku itu yang ngambil itu, rohku mencuri. Gimana? Rohku mencuri itu. Bahaya itu, Bu. Nah, itu. Habis masa hilang? Emang Bukan banyak hilang. orang gitu, Ahi? Pengunjung ada beberapa kamar, tapi di sini tadi ada Bang Sadli di sini tadi. Depanku ini nggak ada. Curiga dia ke toilet bawa pesawat supaya jaringannya masih kuat di dalam. Baik, Alotnya di dilanjut sini. Gurunda. Yang Oten ketik satu aja yang mau naik ya, nanti saya naikin. Ya jadi gitu yang terkait dengan materi yang kita sajikan tadi, bahwasanya roh kebenaran ini menurut saya nih yang dimaksud di sini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi kembali saya mengingatkan bahwasanya saya tidak pernah kemudian mengatakan, saya tidak pernah kemudian memahami tentang Islam terkait dengan kaidah yang ada di dalamnya. Apakah itu tauhid, apakah itu muamalah, syariat, atau apapun yang terkandung di dalam Al-Quran yang pada mulanya kemudian berasal dari pengajaran Bible. Itu tidak ada kemudian. Nanti setelah kita terjun di dunia apologet lah, baru kita kemudian menerima pernyataan-pernyataan bahwasanya ternyata di dalam Bible sudah lebih awal kemudian dinyatakan akan datangnya roh kebenaran. Sedangkan Al-Quran ketika dikatakan di dalam Al-Quran surah As-Surah ayat 52, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepadanya kemudian Al-Qur'anul Karim sebagai roh. Al-Quran disebut sebagai roh di sana. Nah, kenapa kemudian dikatakan Al-Quran ini sebagai roh? Karena Al-Quran ini menghidupkan hati yang mati. Menghidupkan kemudian orang-orang yang jauh dari Tuhannya. Wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ini firman Allah yang mengatakan demikian. Demikianlah kami wahyukan kepadamu roh dengan perintah kami. Ini yang diterangkan. Kamu di sini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah menerima ruh yang diterima kemudian adalah ruh kebenaran. Apa yang diterangkan oleh Allah?
wa kaffaina ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minal Taurah wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Jadi Al-Qur'anul Karim menjelaskan kemudian bahwasanya apa yang tertuang kepada para nabi semua adalah ada unsur kebenarannya kemudian, baik itu Torah, baik itu Injil kemudian. Sehingga ketika dikatakan roh kebenaran yang muncul setelah beliau, setelah mereka para nabi yang membawa kemudian ajaran, itu muncul kemudian nabi yang membawa kebenaran lagi. Nabi yang dimaksud di sini adalah yang tadi, wa kadzalika auhayna ilai ruhan. Allah menjelaskan seperti itu. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita umat Islam bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok nabi yang membawa kebenaran. Jadi roh yang dimaksud di sini adalah ajaran Tuhan berupa Al-Qur'an yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ingin kita sampaikan kepada Bu Darni, bahwasanya Al-Quran menjelaskan bahwa roh kebenaran itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan seperangkat Al-Quranul Karim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran. Berarti roh kebenaran yang dimaksud di sini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ingin kita uraikan kepada Ibu Darni, bahwa kami umat Islam ini diberikan kemudian pemahaman bahwa di dalam Al-Quranul Karim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan datang kepada seluruh umat manusia untuk menjelaskan kepada mereka tentang seperti apa memperoleh hidup yang kekal itu, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Ini perintah, ini adalah informasi awal dari Al-Quranul Karim. Jadi roh kebenaran dijelaskan oleh Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang lain bahwa wa anzalna ilaikal kitab bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Jadi ketika berbicara mengenai kebenaran, maka yang dimaksud kebenaran ini adalah Al-Quranul Karim yang mengajarkan segala hukum-hukum yang terkait dengan kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, inilah yang kami pahami. Begitu mendengarkan di dalam Bible ada roh kebenaran yang datang setelah Yesus, maka kami simpulkan roh kebenaran itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bu Darni, silakan. Oke, baiklah. Nah, begitulah. Sat, mana wifi, Sat? Hah? Wifi mana? Lanjut Bu Dani, lanjut. Ini ada Black Sweet juga ya. Black Sweet dari Kristen kan? Black Sweet. Yo, Kristen Bang, Kristen. Ya, tunggu sebentar ya, Bu Dani dulu ya. Aku ya, 2 menit Bang aja. Adi monitor, Bang Adi. Nah, udah ya. Nah, udah cukup. Udah boleh mulai? Udah boleh Bu Dani, silakan Bu Oke. Dani. Nah, itulah kecintaan teman-teman Islam kepada Nabi Muhammad. Begitu juga dengan kami, kalian sudah mengatakan di dalam Alkitab kami ini, Yohanes 14, Yohanes 15, ayat 26 ini, kalian juga mengatakan bahwa itu untuk nubuatan Nabi Muhammad. Itu enggak apa-apa kalian yang menilai seperti itu kan dari pihak kalian. Nah, sekarang dari pihak kami. Kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah
ku katakan kepada kamu. Yohanes 15 ayat 26. Ya, ayat 26. Mana dia? Ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, jadi roh penghibur yang diutus Yesus itu akan bersaksi tentang Yesus. Nah, kalau Roh Kudus yang kami imani, yang ada pada kami, kami bersaksi tentang Yesus adalah juru selamat kami. Nah, itu dia. Kalau yang kalian janjikan itu, apakah dia, kalau di pihak kalian itu, apakah dia bersaksi tentang Yesus? Nah, itu dia ya. Nah, jadi kebenaran hanya satu. Siapalah nanti yang benar di antara ini, biarlah hakim yang adil kelak menentukannya. Udah, singkat. Baru temanku dulu menyambung. Black. Baik, Black mau Oke. menambahkan? Silakan. Ya, ya Bang. Kalau menurut saya sih, kalau Bang Suma mengatakan bahwa roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad, nah di sini Bang Suma atau teman-teman Islam harus perlu pahami apa itu yang dikatakan Bang Suma. Dia sendiri mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tanpa dia sadari, dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mengirim roh kebenaran itu sendiri, yaitu Muhammad. Itu namanya lu ngarang. Bukan ngarang, Bang. Pas perkataan Masa Bang cuma Suma, ngomong tidak sadar? dia mengatakan bahwa iya kan Bang Suma kan tidak sadar, dia ngomong bahwa Loh. Yesus mengutus roh kebenaran. Itu Roh namanya dia kebenaran ngarang. itu yaitu Oh, cuma Nabi ngomong tidak Muhammad. sadar. Gak ada aja lu. Aku Itu- akan meminta Oke. kepada Bapak seorang penolong. Yesus akan meminta kepada Bapaknya Black Sweet. Aduh, baru masuk kok sudah Jelas Iya, itu. di situ dikatakan Gimana, Bang? Yesus minta kepada Bapa akan datang seorang. Nah, sesudah Yesus siapa orang itu? Oke, siapa yang meminta di situ? Saya tanya, Bro. Yesus berkata, aku akan minta Ya. kepada Bapa akan datang seorang penolong yang lain. Siapa orang itu? Iya. Roh Kudus itu, Bang. Oh, Roh Kudus orang. Oh, jadi Abang maksud itu Muhammad begitu? Enggak, saya nanya situ. Ada Enggak, seorang, itu Bang siapa Suma orang yang itu? berkata tadi loh. Kenapa Jawab Bang aja lah, Suma Bro. mengatakan bahwa roh kebenaran itu adalah Muhammad Saya itu sendiri? nanya di situ ada kata seorang. Oke, siapa yang mengutus? Siapa yang mengutus roh kebenaran itu? Saya nanya orang itu siapa di Bibelmu? Bang Jul digedein dulu Gurunda Bang Jul. Ya itu loh. Lanjut lagi Bang Joma. Itu Bang Suma dia kutip di Yohanes 15 ayat 26. Gurunda yang kata si dimana- Black Sweet katanya Gurunda gak sadar Iya. bicara seperti itu Gurunda. Kenapa nggak sadar? Iya betul. Kenapa nggak sadar? Apanya yang saya tidak sadari? Gimana? Abang dapat dari mana yang mengatakan bahwa Muhammad itu adalah roh kebenaran? Di mana tertulis di dalam Al-Quran seperti demikian? Lah tadi kan saya sudah membacakan dalilnya. Di mana Iya itu, kan? Bang? Biar saya cari. Wa kalau kadzalika Muhammad itu roh auhayna kebenaran. ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi biman nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diberikan roh. Untuk apa diberikan roh? Untuk membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Orang yang mampu membimbing manusia kepada jalan yang lurus adalah orang yang membawa kebenaran. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Itu jelas tuh. Ayatnya jelas. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Jelas itu. Dan ternyata Iya, Bang. memang Iya, di dalam iya, kitab betul. saudara akan Oke. datang roh kebenaran. Seperti itu, Bang. Silakan. Oke, secara tidak langsung Bang Suma mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Allah SWT itu sendiri. Itu betul. Nggak Abang pernah kamu manjo. Balas sih ngomong itu mah betul, timnya. Bang. Abang Mati ngomong itu nih ya. betul.
Kenapa Muhammad itu bisa? Allah. Ini kenapa muridmu ini Bu Darni? Abang itu abang dapat di surah berapa itu bang? Surah 42 ayat 52 ya? As-Surah Al-Quran Asy-Syura ayat 42 nomor 52. Iya. Kenapa tepat, jadi tepat. Allah Subhanahu wa taala? Tidaklah. Karena di dalam kitab saudara diterangkan, aku akan minta kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kepadamu manusia penolong yang lain yang datang setelah Yesus itu adalah manusia. Oke bang. Bang Suma. Nah, Saya hargai gitu Bang dong. Suma. Di sini saya serius, saya terlalu Kebanyakan menghargai ketika pararang si Sweet nih, Black Sweet kebanyakan pararang. sabar Bang Suma lagi ngomong itu bang. Backstreet mingkem. Biar Bu Darni aja, biar teratur. Iya Bang Suma. Saya mau tambahkan lagi sedikit Bang Suma, yang dimana Bang Suma mengklaim bahwa Muhammad itu adalah Allah. Itu memang betul Bang Suma. Di mana Karena- saya mengklaim bahwa Nabi karena Muhammad begini, itu adalah iya, Bang. Allah? Karena menurut saya, yang saya belajar melalui Al-Quran, saya tidak pernah menemukan di dalam Al-Quran bahwa Muhammad mengatakan bahwa dia itu adalah hamba Allah. Coba Waduh. abang cari satu kalimat di dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu adalah Allah itu sendiri. Adalah hamba Allah. Allah itu sendiri gimana sih lo? Lo mabuk atau lagu ngigo ini? Ada Coba Al-Quran surah Al-Isra. Saya bacakan ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan baik-baik. Dengarkan saya bacakan dalil dari Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي أسرى بعبده. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad. Terus putus lagi. Hilang lagi sinyalnya. Bang Andi isi dulu, hilang lagi sinyalnya Gurunda. Cek. Gurunda. Hilang lagi sinyalnya. Ada yang bawa lagi tuh itunya routernya itu. Atau ada kurasa pacar Bang Juma itu dilarikannya. Ini- Nggak datang dia sama aku. Biarlah aku curi ini. Biar datang sama aku. Ntar dulu. Black. Black itu ada kata seorang, Black. Siapa orang itu sesudah Yesus, Black? Sejak kapan Bang Handi Celebes tahu di dalam Alkitab itu Roh Kudus itu adalah manusia? Ada kata seorang, saya nggak ngomongin Roh Kudus. Iya. Aku Bukan, akan itu minta kan kepada klaimnya Bang Suma. Itu dengerin. kan klaim Paduka. Bukan Paduka klaim, kan- ini tertulis di Bible mau, Black. Iya. Jadi Aku abang akan percaya minta Bible. kepada Oke, Bapak. jadi abang percaya Bible. Kamu ini kok begitu. orang kalau ngomong, kamu ngomong juga. Kenapa sih nggak mau dengerin gitu loh? Oke, silakan. Ada silakan. kata seorang di situ. Pertanyaannya siapa orang itu? Sederhana kok. Iya, jangan dirubah-rubah. Narasi kitabmu itu jangan dirubah-rubah, Sweet. Yohanes 14:16 gitu ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Seorang penolong ini siapa orang ini gitu loh, sederhana pertanyaannya. Siapa orang ini? Penasaran saya. Oh, jadi Muhammad begitu, Bang. Enggak, saya nggak ngomongin ke sana, ini di Bible-mu. Iya, menurut Bang Suma kan Muhammad. Saya nggak ngomongin Bang Nabi Juma. kita, Nabi Muhammad. Saya nanya kamu. Kan Iya, sesudah Yesus kan banyak tuh, ada Paulus, ada Lukas, ada Matius gitu loh. Siapa orang ini? Iya. Paduka Suma kan bilang itu Nggak kan usah Nabi ngomong Muhammad. itu, ini siapa orang ini? Di Yohanes 14:16 siapa?
sampai berarti gigimu, secara bro, tidak. sampai Iya, itu gigimu kan roh keriting, kebenaran. bro. Iya, itu kan roh Sampai dengerin kebenaran. dulu, sampai gigimu keriting Nah, nggak Bang ada Suma mengklaim jawabannya. bahwa itu adalah Muhammad. Saya nggak ngarahin ke Nabi Muhammad loh ini, Yohanes loh ini. Saya cuma kau jujur siapa orang ini gitu loh. Pendeta berkumis sampai kumisnya tebal kok. Kita tanya ini, jawabannya nggak ada. Sampai kumisnya rontok lagi nggak bakal ketemu. Sampai numbuh lagi. Iya, Rontok betul, lagi. betul. Iya, betul. Makanya Paduka Suma bilang itu kan Nabi Muhammad. Kalau Paham menurut kamu cerdas siapa? gimana sih? Menurut kamu siapa? Ya menurut Nabi Muhammad. Oh ya Menurut udah kalau Bang begitu Suma. silakan syahadat. Kalau kau udah Menurut Bang percaya Suma itu, kan Nabi Muhammad. ya menurut Berarti kamu roh siapa? kebenaran Aku itu. akan minta kepada Hmm. Bapak dan Hmm. ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Nolong. Seorang ini. Hmm. Siapa orang ini yang dimaksud oleh Yesus ini siapa? Iya orang. Itu kan Jawab dong. iya, klaim Bang Suma kan Nabi Muhammad. Ya nggak Enggak apa-apa, menurut saya ikut kamu, saya narasinya nanya Bang kamu. Suma. Saya nanya kamu Saya ikut pribadi. narasi Bang Suma. Ya udah kalau begitu lu setuju lu, ya lu syahadat aja udah. Iya, berarti Bang Suma setuju Udah bahwa bagus Bible sinyalnya, itu Gurunda. benar. Gurunda cek. Iya, iya. Berarti Bang Yud. Suma setuju bahwa Bible itu benar adanya. Ini menjelaskan kepada saudara loh. Menjelaskan Kalau- kepada saudara kenapa merujuk ke Nabi Muhammad. Loh, Al-Quran kan saya sudah bacakan kepada saudara. Bahwa Al-Quran dengan jelas menerangkan bahwa baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah roh kebenaran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ternyata di dalam kitab saudara juga ada terkait roh kebenaran. Nah, ternyata roh kebenaran ini datang setelah Yesus terangkat ke langit. Roh kebenaran yang dimaksud ini adalah manusia. Nabi. Siapa nabi yang datang setelah Yesus? Itu pertanyaannya. Oh iya. Jadi menurut Bang Suma siapa Nabi Muhammad begitu? Ya, Al-Quran saya menarasi. Oke, berarti Bang Suma setuju Bang- bahwa Bang Oke, Suma, berarti Tunggu Bang Suma Gurunda. YouTube-nya mati. YouTube-nya keputus katanya Gurunda. Iya, iya, siap. sabar, saya ini bingung loh Bang Suma. Bang Suma ini percaya Alkitab atau tidak percaya Alkitab Bang Suma? Saya percaya Al-Quranul Karim menerangkan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah roh kebenaran. Nah, di dalam kitab saudara juga menyinggung tentang roh kebenaran. Ternyata roh kebenaran yang dimaksud itu adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Kan bisa kita Siap, buktikan. Siap Paduka. Jadi kita buat satu keputusan dulu Bang Suma. Bang Suma percaya Alkitab atau tidak Bang Suma? Percaya Saya perkataan percaya, Yesus Kristus saya percaya sebagai- bahwa Bible. Oke. Saya percaya Yesus bahwa Kristus Bible sebagai itu- Tuhan. Percaya Yesus Enggak. Kristus sebagai Tuhan. Kenapa Enggak, enggak? Kenapa Abang Ya, karena percaya dia- bahwa dia meminta karena dia bukan meminta Tuhan. kepada Bapa? Kenapa Karena Abang dia percaya meminta itulah. Oh, jadi Ya, kan? karena hanya dia meminta roh kebenaran itu Bang Suma percaya. Iya, Begitu. saya percaya bahwa Percaya Yesus itu Yesus Kristus. adalah utusan Tuhan. Iya, iya, semua orang Kristen juga percaya Yesus itu adalah utusan. Enggak, itu bohong. Kenapa bohong? Kalau Anda percaya Yesus itu utusan Tuhan, maka Anda tidak akan menuhankan. Kenapa tidak menuhankan? Lah, katanya Abang percaya sendiri utusan. secara tidak langsung, Bang Suma. Secara Anda tidak tadi- langsung, Bang. Anda silakan. tadi katakan Anda percaya Yesus itu utusan. Tapi Bang, semua faktanya orang Anda Kristen- menuhankan. Iya, tapi semua faktanya orang Anda Kristen menuhankan. percaya dia utusan. Itu bohong. Ya, Itu seperti bohong. Bang Suma juga menuhankan Tuhan saya kok. Bang Suma sendiri percaya perkataan dia bahwa dia meminta kepada Mulai Bapa supaya mengutus roh kebenaran. Berarti Bang Ganti Suma aja lah secara Jul, tidak ini langsung- kemana-mana Jul. Biar sama budarnya aja Jul.
Oh, udah nggak berarti bener kalian dialognya. Udah. Apa yang dimaksud di Ganti. sini? berilmu. Ini mabuk orang ini, apa yang dibahas larinya kemana-mana gitu loh, nggak fokus. Iya kan roh kebenaran. Udah, menurut Bang diem. Suma itu kan Nabi Jol, Muhammad. ganti Jol. Kok Ganti Jol. Sugi jadi Ini udah kejam? nggak bermutu Jol. Nggak bermutu Jol, ganti Jol. Udah nggak bener Bang? nih. Oh, udah. Biar sama Budarni aja, biar apa? Fokus. Entah apa yang dibahas kemana-mana pun. Budarni, bangun, Ani. Kan aku tadi diam. Biarlah Nah, temanku itu udah nggak tadi. bener itu. Kawanmu tuh ngerusak cara debatnya itu nggak betul itu, nggak fokus. Kan beda-beda loh, beda-beda orangnya. Bu Darni begini, dia begitu. Ya kalian apalah Udah sampai Ani, cukup Ani, diskusi lagi mantap Ani. lah. Kalau diskusi sama orang kayak gitu kita jadi goblok nanti. Nggak nambah ilmu. Terlalu kau Ani. Oke lah. Lagian Pak Sugi, teman-teman, Bang Juma, aku juga jangan lama-lama. Soalnya aku juga harus menjaga kesehatan. Nanti mau kami berjumpa dengan reunian supaya aku dilihat segar sama teman-temanku. Oh, iya. Ini udah jam 1:15. Aku Emang dalam Budarni 3 udah jam segar, 2. Budarni? Jam Oh. 2:20. Apa? Budarni udah nggak segar. Bukan maksudnya kalau kayak gini terus nanti begadang-begadang, kami kan Ngantuk. udah berjanji mau reunian bulan 6 ini. Kalau bisa dalam 4 bulan ini kita buatlah segar. Nanti jumpa teman-teman masih dilihat, cantik masih. Walaupun umur 50 tahun masih cantik. 50 tahun. Iya loh. Iya nanti Budarni. kami mau reunian 50-an tahun loh. Budarni, Oh. usia itu tidak akan menipu, Budarni. Tetap aja terlihat kripot. Iya tapi beda dong. Aku kulihat teman-temanku yang di sini yang umurnya 50 tahun. Aduh, rongsok semua. Aku masih kayak 35 kata orang. Oke lah ya. Udah ya. Inilah dulu terakhir. Kalau menurut di Alkitab kami ini, roh penghibur yang dijanjikan Yesus itu adalah Roh Kudus menyertai engkau selama-lamanya. Jadi Roh Kudus kalau manusia tidak bisa menyertai aku selama-lamanya. Kalau Roh Kudus tetap menyertai aku selama-lamanya. Karena Roh Kudus ini kan datangnya dari yang keluar dari Bapa. Yang keluar dari Bapa itulah Trinitas tadi. Yang keluar dari Bapa itulah Roh Kudus. Itulah yang menyertai seluruh umat manusia yang di muka bumi ini. Dialah yang mengarahkan manusia itu ke dalam kebenaran, yang melakukan selalu kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itulah kalau di kami inilah maksudnya Roh Kudus. Kalau di kalian seperti itu bahwasanya Muhammad yang itu yang akan dijanjikan ke roh kebenaran, itu sah-sah saja. Nah, toh juga nanti yang menentukan itu semua adalah hakim yang adil. Baiklah kita sesama manusia di muka bumi ini saling kita mengajari. Siapa yang bisa dicerahkan silakan, siapa yang masih bertahan ya silakan. Iya kan? Bagaimana? Ugakap kam aku nggak tahu sekaro. Macam mana? Cocok kamu rasa? Macam mana? Iya, iya, Cocok iya, kamu iya. rasa? Iya. Gitu dia ya. Jadi Iya, aku iya, iya. permisilah dulu ya, Bang Juma, Bapak Sugi yang baik hati dan cerewet, dan juga Bang Handi, dan juga Dr. Julius, Eko, dan yang lain-lain. Aku permisi, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Malam. Amin. Tuhannya Malam, Yesus. Bu Darni. Iya. Salah ngomong Tuhannya Yesus. Terima kasih atas koinnya yang sudah diberikan teman-teman. Amin. Makasih Bu Darni. Iya, dadah. Dadah. Kenapa dadanya? Semoga Tuhannya Yesus. Darni. Ini ada Edo. Ada kucing. Edo, Muslim apa Kristen Edo? Ya, Edo, Bang. Iya, Muslim apa Kristen Bang? nggak tahu. Muslim. Ada yang mau disampaikan Bang? Nggak ada. Oh ya udah. Ini yang ngomong, yang ditanya Edo kok yang nyaut
Bang Andi sih. Ada aja. Ada aja. Ada aja. Ada peta lampu di bawah kayaknya. Udah ketemu orbitnya? Udah ternyata dibawa si gadis ke kamar sebelah. Sahil. Bener-bener deh. Nggak tahu lebab lagi dipakai ayahnya atau gimana? Nggak tahu dia kerjain dari tadi minta diantar masuk kamarnya. Dicuekin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang nggak berani ke kamar sendirian orang udah gede gitu? Mungkin nggak berani mau ditemanin kayaknya. Biasalah. Ini Bang Oto Muslim apa Kristen Bang? Iya Bang. Anda aku peta lembu. Bang Oto. Iya. Muslim apa? Ini Bang Handi. Kristen saya. Oh Kristen Bang. Ada yang mau ditanyakan Bang? Silakan. Atau Bang Peta Lembu silakan. Itu Gurunda barusan nyapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakarudui. Semua. Agak Saya masih sehat di sini, lagi di gunung. Oh, Sama-sama di gunung, toh. sama-sama di Gunung gunung. juga Pak Petang? Di Goa? Iya, lagi di gunung. Lagi. Makin ro ini boleh makin ro aja. Cangkirudu. Ya, baik. Bang Oto kan Kristen ya. Silakan mau bertanya apa ditanya? Oke, lanjut saya monitor. Siap. Oke, Izin. ingin Suaranya minoritas Bang, gedein dikit. Sekarang. Wih. saya melanjutkan yang tadi ya, bahasa tentang roh Kebenaran. roh kebenaran ya. Baik, silakan. Oke, yang sesuai dengan kata itu kan masing-masing agama baik Islam maupun Kristen. Kali suaranya ya. Iya, kalau Kecil, suaranya minoritas. padahal suaranya suka besar nih. Coba nggak usah pakai baju, Pak. Nggak usah pakai baju, nggak usah pakai handset, Bang. Nggak pakai headset. Coba. Coba Pakai ngomong. genset. Coba pakai handset aja, handset. Coba ngomong, Bang. Pakai headset. Nah itu udah keras. Nah, ini gede, Bang. Oke. Silakan Bang Yuma. Iya. Oke, nanti Silakan saya Saudara jelaskan Pianus berargumentasi dulu. Oke. Silakan. Di dalam kisah para rasul kita Iya. kalau harus kita bicara harus punya dalil dengan jangan kita asal asumsi kalau asumsi itu ya itu namanya Iya. sembarang ya kalau dengan dalil ya itu bisa membuktikan sesuatu yang jelas ya. Oke, Iya, dalam silakan. kisah para rasul, oke dalam Alkitab dalam kisah para rasul pasal 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia. Itu kisah para rasul pasal 1. Kalau dimasuk dalam kisah para rasul pasal 2 ayat yang ke-4 tertulis gini, maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi itu yang terdapat dalam kisah para rasul dalam Alkitab kita orang Kristen. Ya. Udah? Udah. Oke, baik. Jadi ketika saudara membawa kemudian kisah para rasul 1 nomor 8, tetapi kamu akan menerima kuasa itu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini kamu akan menjadi saksiku. Ku di sini siapa? Yesus. Yesus, Bang. Saudara Pianus. Oke, saya dengar. Ini saksi siapa maksudnya sini, Bang?
Tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus yang turun atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Saksinya siapa maksudnya di sini, Bang? Ya, yang menjadi saksi ini kan 12 murid Tuhan Yesus. Oh, berarti Yesus ya? Oke. Iya, mereka menjadi Salah tidak kesaksian murid ketika sang murid bersaksi bahwa Tuhan itu adalah Yesus, pencipta langit dan bumi adalah Yesus. Kesaksiannya salah nggak? tidak salah. Oke, tidak salah. Kalau kemudian seorang murid bersaksi bahwa Yesus itu mengaku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, kesaksian itu salah atau tidak? Ulangi lagi, Bang. Kalau seorang murid bersaksi bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu kesaksiannya salah atau tidak? Tidak. Tidak juga. Jadi di mana yang benar antara kedua saksi ini? Yesus adalah pencipta langit dan bumi, dan yang satunya Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yang mana dari dua kesaksian ini yang benar? Macamnya Bang Suman nih larinya jauh sekali ya. Konteks kita kan membahas tentang roh ya. Tadi Ya ini iya sampaikan, betul. Kan coba dia kan Yesus mengatakan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi kan gitu. Nah sekarang kesaksian Yesus, kesaksiannya kemudian murid-murid Yesus, apakah ada Bang, saya potong dulu ya. Itu bahwa coba Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Ada nggak muridnya bersaksi begitu? Ada nggak, Bang? murid-muridnya bersaksi kan harus memberi kesaksian. Ya, siapa murid Yesus yang bersaksi bahwa Yesus itu pencipta langit dan bumi? Siapa? Ada nggak? Nggak ada kan? Kalau yang mereka Nggak ada kan, bersaksi Bang? bukan penciptaan langit dan bumi, tapi yang mereka bersaksi tentang penyelamatan Tuhan Yesus dan pengorbanannya di kayu salib. Oh, itu kesaksian-kesaksian bukan kesaksian murid itu. Itu kesaksian-kesaksian pentuhan. Kalau Anda membawa kisah para Rasul 1 nomor 8 bahwa Roh Kudus akan bersaksi sampai ke ujung bumi, itu bohong. Dibantah kemudian oleh kisah para Rasul 16 nomor 6. Di situ dikatakan karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil sampai ke Indonesia. Tidak ada itu, Bang. Jadi kalau ada kemudian orang bersaksi tentang Yesus bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus adalah penebus dosa, Yesus inkarnasi daripada Tuhan, maka kesaksian itu kesaksian bohong, kesaksian palsu. Kalau mau bersaksi benar, saksikan bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan yang datang ke atas muka bumi. Atau saksikan bahwa yang orang-orang Kristen sebut Yesus itu adalah orang terkutuk yang mati di atas tiang salib menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Itu baru betul. Gitu saudara Otto. Coba Bang Suma, kalau ada kitab coba dibaca lagi di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka memulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Iya, tapi kan mereka dicegah untuk sampai ke Indonesia, Bang. Berdasarkan kitab Abang sendiri kan? Kisah Para Rasul 16 nomor 6 kan? Maka mereka kemudian 16 nomor 6. Mereka kemudian dicegah oleh siapa? Oleh Roh Kudus untuk sampai ke Asia, sampai ke Indonesia. Nggak ada yang bikin Indonesia di sini, Bang. Jadi apa kan? Iya. Asia itu nggak masuk Indonesia ya? Iya, karena Bang bilang Indonesia kalau Itu bukan Indonesia. Kalau bilang Asia ya memang Indonesia masuk. Nah, itu dia Bang. Jadi Roh Kudus tidak sampai ke Indonesia ya.
Jadi yang masuk mengajarkan diri Anda untuk menyembah kepada manusia Yesus, ya bukan Roh Kudus, tapi roh halus mungkin. Nah kan Roh Kudusnya tidak sampai ke Indonesia. Itu masuk di kisah para rasul, nanti kisah tentang Paulus itu sampai lari ke Asia. Jadilah seluruh Nah ini bangsa Pak, dalam kita berkatakan ini jadilah Roh seluruh Kudusnya mencegah dia untuk sampai ke Indonesia. Tidak bisa Bang. Kalau kalau Roh Kudus dicegah untuk masuk ke Indonesia, ya berarti yang ngajarin Anda menyembah Yesus ini roh apa? mereka ketiga dalam satu, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tiga dalam satu, itulah namanya Tritunggal. Yang mengajarkan itu siapa? Roh Kudus tidak sampai ke Indonesia. Dihalang dia, dihalang. Begitu dia lewat selangkah, rambutnya ditarik, mundur kembali, nggak boleh masuk ke Asia. Nah, jadi Roh Kudus itu bukan manusia yang seperti Abang Suma tadi sampaikan kepada tadi saudara siapa itu. Yang kan seseorang, Roh Kudus tidak bisa dilihat di kasat mata. Secara kasat mata kita jasmani ya. Tapi di situ manusia. Yohanes 14:16. Iya, Aku akan minta kepada Bapa, yaitu seorang penolong. Seorang, artinya manusia. Siapa manusia yang datang setelah Yesus? Ya itu Roh Kudus itu. Ini yang kasih gambaran kayak waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis kan. Ada merpati. Tapi kan dikatakan manusia, Bang. Dikatakan di situ sebagai manusia. Iya, tapi itu kan hanya bahasa saja. Sejak kapan roh bisa dibilang manusia seorang? Ada seorang pocong. Pernah dengar kayak gitu? Enggak ada. Seorang tuyul. Enggak ada kayak gitu. Seorang ya berarti menunjukkan orang. Manusia. Bukan roh. Itu seharusnya kalau itu merujuk kepada roh, aku akan minta kepada Bapak sesosok. Nah, itu baru cocok itu. Sesosok penghibur. Nah, baru cocok. Ini seorang, dibilang seorang kok, bukan sesosok. Nanti tunggu direvisi. Jadi roh apa yang datang ke Anda? Sementara Roh Kudusnya dihalangi loh. Nggak boleh dia ke Indonesia. Ya kalau menurut kepercayaan kami ya itu kan Roh Kudus semua. Roh Kudusnya lewat mana? Dia dicegat, nggak bisa. Roh Kudus nggak bisa. Roh Kudusnya mencegah mereka. Ketika mereka melintasi tanah Pergia dan Galatia, Roh Kudus mencegah mereka mengkabarkan Injil ke Asia. Nah, kan udah jelas itu ayatnya. Sabra Rasul 16 ayat 6. Iya, tapi waktu zamannya Paulus kan itu disebarkan sampai seluruh Asia. Rasul Paulus. Berarti Paulus durhaka dia, merengkel dia, pemberontak dia. Padahal di ayat selanjutnya itu selain Roh Kudus, Roh Yesus juga mencegah mereka. Coba baca ayat ke-7. Oh Yesus itu kira-kira dalilnya di mana, Bang? Itu ayat selanjutnya. Iyo, ayat mana harus ditentukan. Ayat 7, ayat 7. Iyo, di Kisah Para mana? Rasul 16 ayat 7. Kisah Para Rasul 16 ayat 7. Estibannya nih.
Iya. Iya. Iya benar kan. Tidak. Maksudnya yang aku Gepeng. bicara itu yang Gepeng. tidak, memang kita kalau bicara tuh harus punya dalil. Kalau sekedar asal bunyi kan kurang bagus. Itu saya bilang ini kira-kira abang bicara itu sesuai dengan dasar mana supaya saya buka dan saya lihat. Saya ini Bible berjalan, Bos. Nggak perlu buka-buka langsung. Gepeng. Kok ngilang suaranya Gepeng? Gepeng Gurunda dia. Gepeng si cendol. Bener Gimana kok. itu, Bang? Itu satu ya. Kalau memang yang dijanjikan Roh Kudus, kenapa para murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus? Mau tahu ayatnya? Itu ada di Kisah Para Rasul yang nanti mereka dapat kuasa Roh Kudus yang tadi ada singgung di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, coba kau baca Kisah Para Rasul 19 ayat 2 coba. Kisah Para Rasul 19 nomor 2. Paulus bertanya kepada mereka itu, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka menjawab, belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Nah, coba gimana itu? Pingsan apa mikir ini? Enggak, dia mencoba menghayati bahwa apa yang dikatakan teman-teman itu adalah benar semua. Ya mungkin Gurunda bisa dijelasin aja Gurunda. Ini Gepeng kayaknya dia si cendol ini. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 16 nomor 6 tadi, Roh Kudus mencegah pemberitaan Injil sampai ke Indonesia, itu tidak ada dalil yang kemudian bisa jadikan sanggahan untuk itu. Makanya yang sampai di Indonesia itu bukan Injil, tetapi Bible. Injil, Bible beda. Yang sampai ke Anda itu hanya buku terjemahan. Injilnya nggak nyampe. Kenapa? Roh Kudus mencegah murid-murid Yesus untuk sampai ke Indonesia. Ada dalilnya. Nggak bisa ngarang-ngarang. Pingsan dia pingsan. Si Gepeng pingsan. Kaget dia. Ini gimana nih para murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus ini gimana ini katanya. Murid juga tidak pernah mendengarkan Roh Kudus. Nggak Karena Roh ada. Kudus, karena Roh Kudus itu buatan gereja aja. Kasihan para jemaat yang diimpi-impikan, yang digaung-gaungkan katanya yang akan diutus itu adalah Roh Kudus. Sementara para murid tak kenal apa itu Roh Kudus. Nggak pernah dengar Kasihan. lagi ada Roh Kudus. Nggak pernah dengar ada Roh Kudus. Kan aneh. Mungkin Bang Oto baru dengar ayat ini mungkin ya. Selama ini belum pernah dengar Bang Oto. Udah nangisnya Bang Oto? Ya. Lanjut Bang Oto. Rasa cukup. Ya. Tisu masih ada tisu? Karena ayat-ayat seperti itu nggak mungkin dibacakan di dalam gereja, nggak mungkin. Bisa bubar jemaatnya kalau ayat itu dibacakan di gereja. Tapi kalau Ustadz Sugi jadi pendeta di gereja, bubar itu jemaat. Bubar jemaat, saya yakin itu. Dibacain itu semua ayat itu. Duh, Katanya kabur. yang dijanjikan Roh Kudus. Ternyata Kabur ya? para Kabur Jangan dia, ditendang. nggak di-kick. Jangan ditendang. Enggak, dia kabur, nggak ada yang tendang, dia kabur.
Oh, Dia lari, nangis itu. pura-pura ditendang. Terguncang, waduh, bener nih katanya. Kalau Ustaz Sugit yang bacakan bukan lari, tapi semua loncat-loncat gitu. Nangis bawa bayana orang ya. Ini Bang MNJM. Ya. Selamat pagi. Halo, Pagi. selamat pagi. Anda dari Kristen apa dari Oten? Saya Islam dari Malaysia. Oh, Islam. Oh, dari Malaysia. Dari Malaysia. Salam santun semua ya. Salam Bang Zuma, salam Pak Guru semua dan kawan-kawan di bawah. Bang Zuma, saya ada permasalahan. Boleh tanya enggak? Apa tuh bang? Alright, saya punya kawan saya dia Cina lah, tapi dia Cina Kristian, sudah lama Kristian lah. Dia memang taat lah dengan Kristian semua. Tapi bila dia tengok saya bersama tengok live Bang Zuma ni, dia mula rasa macam seronok lah dengar live Bang Zuma. Lepas tu dalam tempoh 2-3 minggu dia tengok, dia tak percaya. Dia cakap tak betul lah ni semua. Lepas tu dia lagi percayalah dengan dia punya Tuhan dia, Yesus lah kan. Dan saya suruh dia tengok mana-mana oten yang pintar-pintar. Saya tunjukkanlah salah satulah orang oten yang pintar, suruh masuk room tu tengok. Jadi dia pun tengok. Bila dia tengok dia lagi percaya dengan Tuhan dia lah. Lepas tu dia tengok lagi Bang Zuma semua dan alhamdulillah dia dah masuk Islam. Tapi Masya Allah. Alhamdulillah. tapi ada satu masalah bang. Masalahnya sekarang dia dengan keluarga dia dah tak bersama dah sebab ibunya sangat marah. Ibu dia sangat marah dengan dia. Nak pula Hari Raya Cina dah nak dekat ni kan. Jadi dia tak tahu nak bikin apa bang. Rasa-rasa ada tak jalan penyelesaian? Sebab saya dah habis, saya nasihat dia jangan digoyang iman tu semata-mata keluarga. Saya dah cakap apa yang saya tahulah, saya ni pasal agama Islam saya kurang sikit, tapi apa yang saya boleh cakap bagi tahu dia, saya bagi tahulah sikit-sikit. Jadi saya takut sangat dia akan keluar Islam semata-mata nak baik dengan ibu dia. Rasa-rasa ada tak jalan penyelesaian macam ni nak buat? Sebab dia betul-betul, saya dah tanya dia, kamu betul-betul percaya Allah? Dia cakap percaya. Dia sangat percaya, dia sangat mengimani. Dia sangat-sangat okey lah pasal Islam sekarang. Dia dah terima, sudah lama, dekat sebulan lebih kot. Jadi permasalahan dia macam mana nak baik dengan keluarga dia tu. Keluarga dia Kristian. Ibu dia tak okey. Ayah, tapi dia punya ayah okey. Macam mana bang? Rasa-rasa ada tak cara nak bagi okey balik dia dengan dia punya mak? Ya kalau di kita ya, di Islam itu kan perintah kemudian taat kepada kedua orang tua itu jelas. Tapi ada satu perintah yang menjelaskan juga bahwasanya kita tidak boleh kemudian taat kepada orang tua ketika mereka mengajarkan kita untuk tidak menyembah kepada Allah atau meninggalkan penyembahan atau kemudian meninggalkan mengajarkan kita untuk murtad. Itu kita tidak ada kewajiban untuk taat kepada orang tua yang mengajarkan demikian. Faham? Jadi solusinya sampaikan kepada mereka bahwasanya dalam agama saya itu dilarang untuk taat kepada orang tua yang mengajarkan anaknya untuk meninggalkan ajaran agama Islam. Sedangkan ketaatan-ketaatan yang lain kepada orang tua itu masih diperintahkan kemudian. Kecuali yang satu itu. Mengajak kita untuk murtad, mengajak kita kemudian meninggalkan Allah, itu dilarang. Faham? Itu dilarang oleh Allah. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, wa wassaynal insana biwalidain hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ini perintah. Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya kemudian mengandungnya dalam keadaan susah payah yang bertambah-tambah. Dan seterusnya dan seterusnya.
Tapi Allah kemudian menggariskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihil ilmu. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku, Allah, dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu. Apa kata Allah? Maka janganlah kemudian engkau taat kepada mereka. Wala tuti'uhuma wa sahibhuma fi dunya ma'rufan. Itu perintah Allah. Jangan kau mentaati kedua orang tuamu. Jangan engkau ikuti mereka. Tetapi apa kata Allah? Tetaplah pergauli mereka di dunia dengan akhlak yang baik, dengan perbuatan yang baik. Itu perintah Allah. Jadi ketika saudara kita ini ingin berdialog, ingin bersilaturahmi dengan kedua orang tua, silakan aja. Tapi terkait dengan akidah, kata Allah, fala tuti'huma, maka janganlah engkau mentaati mereka. Dalam hal mengajak kita untuk murtad. Itu perintah. Tapi kita harus berlaku adil. Kita harus berlaku kemudian kepada mereka dengan cara-cara yang baik. Gak boleh kemudian kita melakukan suatu tindakan yang membuat mereka itu akan tersinggung. Dalam arti kata selain daripada mengajak kita murtad. Selain daripada itu ya Allah katakan wasahibahuma fit dunya ma'rufan. Tapi pergaulilah, bersilaturahmilah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Tapi terkait dengan ajakannya untuk murtad, tolak. Faham. Itu solusi. Silakan.